Saat ayat kursi baru berputar, pintu pun terbuka. Bagaimana bisa ada yang mengintip? Kamarku ini di lantai 2. Tiba-tiba, ada yang terbang ke arahku. Saat itu, hobiku balap motor. Aku selalu menang. Biasanya, kami taruhan uang, barang, bahkan pacar sendiri. Pada suatu hari aku balapan, dan sedikit lagi mau menang. Tapi saat di tikungan, aku pun ditabrak sama lawanku. Membuatku terjatuh dan menyebabkan tulang lututku remuk. Aku kesal, syok, dan sakit, tidak bisa berdiri. Lawanku juga terjatuh, sepertinya tangannya terluka. Ambulan pun dipanggil dan menolongku. Tiba-tiba, pacarku datang dan memarahiku. Ia memarahiku karena balap liar. Aku belum sempat menjelaskan kenapa aku balap. Akhirnya sumber masalahnya pun datang. Si Aldi. Dia adalah sahabat pacarku. Dari dulu dia sudah suka sama pacarku. Alasan kami balapan ya, karena rebutan pacarku. Siapa yang kalah harus menjauhi dia. Tetapi Aldi licik. Dia tahu dia akan kalah. Makanya dia menabrakku. Dengan alasan bohong dan kelicikannya, Aldi menyalahkan semua ini padaku. Anehnya pacarku lebih percaya pada Aldi. Bahkan dia pulang bareng sama Aldi. Aku merasa sangat kesal. Dan aku akui, aku sempat menangis sedikit. Tiba di rumah sakit, aku masih kepikiran sama pacarku yang lebih memihak Aldi daripada aku. Aku sempat mau memaafkan dia tapi mereka malah bikin story, makan bareng, bahkan menyindirku. Aku kesal dan membanting HP-ku di kasur. Karena stres, aku pun keluar, mencari udara segar sambil merokok. Saat di jalan, aku melihat bapak-bapak yang sedang berdiri menatap pintu kamar pasien. Aneh, tapi karena pikiranku masih stres, aku lanjut berjalan dan tidak terlalu memikirkannya. Pas mau buka pintu, aku melihat di kaca. Bapak tadi sudah hilang. Anehnya aku tidak mendengar langkah kaki ataupun suara pintu. Kemudian aku melihat ke belakang. Lampu yang tadinya menyala, kini mati. Dan bapak itu sedang berdiri mengarahku. Seperti menatapku. Karena jauh dan gelap, aku tidak bisa melihat mukanya. Aku merasa tidak enak dan melihat ke kaca pintu lagi. Dari kaca, bapak itu tidak ada. Spontan aku langsung melihat ke belakang. Bapak yang tadi melihatku sudah hilang. Apakah dia lari? Masuk ke kamar? Tapi tidak ada suaranya sama sekali. Sangat aneh. Apakah aku berhalusinasi? Bodoh amat, aku langsung keluar dan merokok. Aku masih kesal sama pacarku. Pakai bikin story segala. Awas saja kamu. Kalau kita ketemu, aku akan langsung minta putus. Setelah selesai memikirkan itu, aku langsung kepikiran sama kejadian bapak tadi. Aku menganggapnya itu tadi halusinasi. Karena aku waktu sekolah dulu sering ke tempat angker. Tidak pernah sekalipun ketemu hantu. Jadinya, aku tidak percaya sama hantu. Kemudian aku ingin main HP, tetapi di kantong tidak ada. Aku baru ingat, kalau tadi aku membanting HP di kasur dan lupa membawanya. Jadinya, aku balik jalan ke kamar. Saat aku mau buka pintu depan, ada muka di kaca pintu. Aku pun kaget hingga terjatuh. Saat di bawah, muka itu hilang. Apakah ini imajinasiku lagi? Apakah ini efek kecelakaan? Tapi dokter bilang kepalaku tidak apa-apa. Ya sudahlah. Aku lanjut jalan ke kamarku.
Di jalan aku deg-degan, tapi untungnya tidak ada apa-apa. Kemudian aku langsung tidur. Tengah malam aku kebangun. Ada suara ketukan dari jendela. Aku melihat wajah di jendela. Langsung berpaling dan memejamkan mata. Bagaimana bisa ada yang mengintip? Kamarku ini di lantai 2. Jendelaku diketuk lagi dan semakin keras dan terdengar jendelanya seperti diguncang. Aku memberanikan diri dan melihat. Ternyata ada tangan yang sangat panjang ingin membuka jendelaku. Aku panik dan langsung kabur. Aku pun terjatuh dan lututku rasanya sakit sekali, sepertinya berdarah. Kemudian aku melihat ke pintu kamarku. Ada sosok yang mengintip. Untungnya ia hanya melihat dan pergi. Dengan terluka, aku mencoba untuk menjauh dari kamarku. Kemudian aku beristirahat di kursi ruang tunggu hingga tertidur. Keesokan harinya, aku minta ke suster untuk ganti kamar. Dengan alasan kurang nyaman. Kalau aku bilang ada hantu, takutnya mereka kira aku gangguan mental. Di kamar baru aku masih syok. Apakah tadi malam efek kecelakaan atau emang hantu itu beneran ada? Aku masih belum percaya. Setelah diperiksa dokter lagi, kepalaku tidak apa-apa. Hanya saja karena jatuh kemarin malam, kakiku perlu dirawat lebih lama. Malam pun tiba. Aku terbangun, ada yang mengetuk jendelaku lagi. Jantungku berdebar. Aku harus melakukan sesuatu, karena aku tidak hafal ayat kursi. Jadinya aku ngeplay ayat kursi lewat HP. Dengan volume maksimal. Setelah beberapa menit, ketukan itu hilang. Akhirnya, aku bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, pacarku datang, memarahiku karena tidak memberinya kabar. Aku balas, sana kabar-kabaran sama Aldi aja. Gak usah ganggu aku. Kita putus. Keluar kamu dari kamarku. Dia kaget dan bertanya, kamu yakin mau putus? Ya, sana keluar. Ia bilang aku lakuin ini biar kamu cemburu demi kebaikanmu. Aku balas, tai monyet keluar sana. Sebelum keluar ia memarahiku lagi. Aku tidak peduli. Saat sore, temanku datang. Aku menceritakan semuanya. Temanku tidak percaya tapi dia berharap hantunya beneran. Karena dulu kita suka ke tempat angker mencari hantu. Jadi ini pengalaman menarik baginya. Malam pun tiba. Aku berjalan keluar, ingin mencari udara segar lagi, sambil merokok. Saat di luar, aku menikmati udara dan suasana malam dengan rokokku. Saat aku sedang melihat sekitar, ada orang sedang berdiri di balkon gedung rumah sakit yang tinggi. Apa dia sedang menikmati malam seperti aku? Aku lanjut merokok, memikirkan beban hidupku. Saat aku melihat ke gedung itu lagi, yang tadinya berdiri di gedung, sekarang ia mengambang di luar gedung. Wah, ini gak beres. Sudah pasti, itu bukan manusia. Kemudian, dengan pelan, aku mundur. Aku mengabaikannya dan langsung ke kamar. Saat di lorong, lampu di sana kelap-kelip. Suasana semakin memburuk. Ini akan menjadi lorong terburuk yang pernah aku lalui. Aku langsung bergegas menuju kamarku.
Tiba-tiba ada yang terbang ke arahku. Dengan sekuat tenaga, aku kabur. Sedikit lagi sampai, aku bisa merasakan hawa mengerikan di belakangku. Sepertinya dia dekat. Aku pun berhasil kabur ke kamarku. Kemudian aku sembunyi di bawah kasur. Pintuku didobrak dan aku bisa mendengar suara bisikan yang mengerikan. Aku sangat takut saat itu dan aku mencoba menyalakan ayat kursi lagi lewat HP-ku. Saat ayat kursi baru berputar, pintu pun terbuka. Aku bahkan menahan nafasku agar tidak ketahuan. Terdengar suara bisikan itu semakin jauh dan menjauh sampai hilang. Sepertinya hantu tadi sudah pergi. Tapi, walaupun begitu, aku tetap tidak berani keluar dari bawah kasur. Hingga beberapa jam kemudian aku tertidur. Saat aku bangun, ternyata sudah pagi. Aku berjalan ke depan pintu kalau aku tidak berhalusinasi. Dan di situ aku melihat pintu kamarku rusak karena bekas dobrakan itu. Jadi, semua ini nyata. Aku duduk dan bingung. Nih hantu kenapa gangguin aku terus? Padahal aku sudah pindah kamar. Beberapa jam kemudian, aku check up sama dokter lagi dan kondisi kakiku makin memburuk karena lari tadi malam. Dokter menyarankan aku tidak usah berkeliaran dulu. Saat kembali ke kamar, aku memikirkan cara. Apa aku pindah rumah sakit saja? Kemudian orang ini datang, orang yang bikin aku kecelakaan. Dia bilang, ada kata-kata terakhir, besok pacarmu akan menjadi milikku. Aku nggak peduli, dia sudah jadi mantanku, ambil saja bekasku. Kemudian dia pergi sambil tertawa. Aku berpikir, apa maksudnya kata-kata terakhir? Bodoh amat, daripada memikirkan Aldi, mending memikirkan situasi hantu di rumah sakit. Kalau aku pindah rumah sakit, pasti proses penyembuhan dan perawatannya lebih lama. Jadinya aku menelpon temanku, bertanya, apakah dia punya kenalan orang sakti? Saat malam, temanku datang membawa pamannya. Ia bilang, pamannya adalah orang sakti. Sebenarnya aku kurang percaya, tapi ya sudahlah, mereka sudah di sini. Setidaknya mau membantu. Paman ini tidak banyak bicara. Setelah mengobrol, dia langsung mengaji. Setelah beberapa jam kemudian, aku ketiduran. Mereka juga tertidur di sofa. Tumben, hantunya tidak muncul. Apakah semuanya memang halusinasiku? Tapi dokter bilang, kepalaku tidak kenapa-kenapa. Masa aku berhalusinasi 3 hari berturut-turut? Apakah aku menjadi gila? Daripada pusing, mending aku cari udara segar. Tepat di depan kamarku, paman temanku berdiri menghadapku sambil tersenyum lebar. Dia mengambang. Tapi pamannya temanku lagi tidur di sofa. Lalu, siapa yang berdiri di depan kamarku? Makhluk yang menyerupai paman itu ternyata sangat tinggi, lebih tinggi dari pintu. Ia ingin menggapai mukaku dengan tangannya. Aku langsung membanting pintu. Temanku dan pamannya terbangun, kaget karena aku membanting pintu. Tiba-tiba, jendela kamarku digedor. Bukan hanya satu, tapi semua jendela digedor. Aku dan temanku terlihat panik. Di tengah kepanikan ini, paman temanku dengan tenangnya, dia berdoa. Tapi gedoran itu tidak hilang, malah semakin keras. Apakah ini akhir dariku? Aku tidak mau. Aku ingin tobat, ya Allah. Saat aku mengira aku akan berakhir di sini, beberapa menit kemudian, suara gedoran itu tiba-tiba berhenti. Semuanya sunyi, tidak ada suara angin, bahkan jangkrik pun tidak berbunyi. Tiba-tiba ada suara teriakan dari luar.
Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah aku dengar. Sepertinya sudah selesai. Aku dan temanku masih terlihat panik. Kami memeriksa semua jendela, melihat keluar, memastikan semuanya aman apa tidak. Kelihatannya sudah aman. Aku dan temanku kagum karena paman ini terbukti memang sakti. Aku awalnya mengira kalau dia akan melakukan gerakan sambil teriak-teriak seperti di video sosmed. Ternyata yang ini memang asli sakti. Setelah situasinya sudah tenang, kami pun mengobrol. Aku dengan penasaran bertanya, akhir-akhir ini kenapa aku diteror terus sama hantu? Paman itu bilang, kamu itu disantet. Apakah kamu sedang bermusuhan dengan seseorang? Sudah pasti. Ini ulahnya Aldi. Sekarang aku mengerti kenapa dia bilang kata-kata terakhir. Dia kira santetnya akan berhasil. Paman itu bilang, tenang saja, siapapun musuhmu, jika santet itu gagal, santet itu akan balik kepada tuannya. Paman, zaman kami dulu waktu sekolah, kenapa saat kami pergi ke tempat-tempat angker tidak ada apa-apa? Apakah orang yang melihat hantu di sana berhalusinasi semua? Sampai hari ini, jawaban paman itu adalah yang paling masuk akal dibanding orang lain. Dia bilang, ada dua kemungkinan. Bisa saja berhalusinasi karena takut. Bisa juga ketemu jin. Tetapi, kamu tidak bertemu jin di tempat angker itu karena jin tidak tertarik atau tidak ada urusan sama kamu. Ibarat orang asing tidak dikenal ingin bertemu denganmu. Jin seperti manusia, mereka juga ada urusan di dunia mereka. Kalau tidak kenal, tidak ada urusan. Ngapain mereka menghabiskan energinya menunjukkan diri ke kamu? Jadi mau seangker apapun tempatnya, kalau jin tidak tertarik atau tidak berurusan denganmu, maka tempat itu sama saja seperti tempat kosong. Kok jin? Bukannya hantu ya paman? Bukan, jin biasanya mengambil wujud manusia. Tetapi orang-orang zaman sekarang menyebutnya hantu, padahal mereka bangsa jin. 6 bulan kemudian, aku pun sudah pulih sepenuhnya. Aku mendapat berita dari komunitasku bahwa Aldi kecelakaan parah. Betul kata paman itu, santet itu jika gagal akan berbalik ke tuannya. 1 tahun kemudian, pamannya temanku meninggal karena jantung. Di sana banyak orang-orang penting, sepertinya paman ini sangat berjasa, sehingga ada beberapa seleb dan pejabat datang ke makamnya. Dan semenjak hari itu, aku percaya yang namanya jin bukan hantu.